buat saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa saudara dan saya yang percaya Yesus adalah milik Kristus. Saya akan percaya di sini milik Kristus. Boleh lambaikan tinggi tangan. Boleh ditampilkan slide yang pertama. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Di sana dikatakan apa? Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Saya mau absen dulu yang percaya kita milik Kristus. Boleh lambaikan tinggi tangannya. Lalu dikatakan apa? Maka menyebabkan kamu juga apa? Keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ketika saudara percaya Yesus, saudara jadi milik Kristus, saudara punya leluhur yang baru yang saya sebut namanya Alkitab bilang Abraham. Abraham itu orang yang kaya. Abraham itu kaya akan ketaatan, kaya akan iman, tapi juga harta bendanya kaya. Karena Alkitab bilang di Kejadian 15, dia ngeluh sama Tuhan, gak punya anak, buat apa punya harta banyak, gak bisa warisi kekayaannya. Tapi Tuhan janjikan kamu akan punya anak, bukan budakmu yang mewarisi kekayaanmu, tapi anakmu. Dan singkat cerita dia punya anak, namanya Isa. Dan Tuhan bilang dengan keturunanmu akan diberkati. Saudara dan saya mungkin bukan punya leluhur yang cukup kaya, cukup hebat, tapi saudara dan saya ketika percaya Yesus, saudara milik Kristus, saudara otomatis punya leluhur yang baru, namanya Abraham. Saudara keturunan Abraham. Saudara berhak menerima janji Allah. Amin. Tahun 2004 lambung saya harus dirasa. Saya sakit harus dirasa. Lalu saya datang ke pembukaan gereja di Rias Plaza Jam 2 Bogor. Kemudian Pak Pari aja melayani di sana. Kemudian saya terima perjamuan kudus, tubuh darah Yesus. Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Waktu saya terima darah Yesus, saya percaya saya sembuh. Dan singkat cerita ketika akan diadakan tindakan medis, lambung saya sehat, sempurna, nggak perlu dilaser. Janji Tuhan lebih kuat dari fakta. Fakta bisa diubah oleh janji Tuhan. Saya nggak peduli saudara leluhurmu mungkin orang Batak, leluhurmu mungkin orang Tionghoa, leluhurmu mungkin orang Jakarta. Tapi ketika saudara percaya Yesus, saudara milik Kristus, saudara punya leluhur yang baru, saudara keturunan Abraham. Amin. Saudara berhak menerima janji. Sama-sama bilang saya keturunan Abraham. Jadi kalau saudara ke Israel, saudara boleh sapa itu orang Yahudi dan bilang nenek moyang kita sama. Kalau dia mulai marah, siapa bilang sama? Saya lihat kalau dia 29. Karena saya percaya Yesus, saya milik Kristus, saya punya leluhur yang baru, namanya Abraham. Abraham kaya, amin. Kita berhak menerima apa tadi dikatakan keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Karena manusia saudara jadi kaya, bukan hanya kaya dalam harta benda, tapi saudara kaya dalam janji Tuhan. Amin. Kita bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Matius 4 ayat 4 Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari kue tiaw, bakmi, bakso lagi. Enggak, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dan saya hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap janji Tuhan. Kita keturunan Abraham berhak terima janji Tuhan. Kita kaya akan janji Tuhan. Amin. Tuhan janji kalau saudara sakit, saudara disembuhkan. Tuhan janji saudara kekurangan. Kalau burung pipit di udara dipelihara, saudara lebih berharga dari burung pipit. Saudara punya janji itu. Perjalananmu bukan gagal. Yosua 1 ayat 8 katakan perjalananmu berhasil dan beruntung. Amin. You are always on top. Kamu selalu ada di atas. Ulangan 28 ayat 13. Bukan di bawah. Saudara dan saya kaya akan janji Tuhan. Kalau orang bangun pagi, kerja keras sampai jam malam hanya untuk dapat roti, hanya untuk dapat berkat, supaya bisa bayar listrik, supaya bisa bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan panci. Panci aja nyicil. Lebih lagi saudara dan saya yang meluangkan waktu malam ini. Tadi juga saya percaya sejak malam ini
saudara akan luangkan waktu lebih banyak lagi untuk teliti apa yang jadi janji Tuhan, apa yang jadi firman Tuhan buat hidupmu dan hidupku. Amin. Saudara pasti dapat roti juga. Saya tulis tadi di quote-nya, coba boleh ditampilkan. Jika manusia kerja keras untuk memperoleh roti dalam kurung makanan, dan mereka bisa memperolehnya dengan bekerja, lebih lagi kita yang bekerja keras mempelajari firman Tuhan atau janji Tuhan, pasti akan menikmati roti juga. Amin. Jadi saudara kaya akan janji Tuhan. Saudara keturunan Abraham, saudara kaya akan janji Tuhan. Kalau saudara tahu janji-janji Tuhan, saya percaya saudara pasti hidup dalam janji Tuhan. Waktu saudara hidup dalam janji Tuhan, saudara kaya akan jawaban doa. Coba slide berikutnya, Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan, yuk sama-sama baca 2-3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini salah satu janji Tuhan yang dijanjikan. Keturunan Abraham berhak menerima janji Tuhan. Amin. Saudara dan saya milik Yesus. Saudara dan saya punya leluhur yang baru, namanya Abraham. Saudara keturunan Abraham berhak menerima janji Tuhan. Saudara yang tinggal dalam janji Tuhan, Alkitab bilang, saudara kaya akan jawaban doa. Waktu saudara doa, doamu dijawab. Amin. Siapa yang percaya di sini adalah keturunan Abraham, boleh lambaikan tinggi tangannya. Kalau saudara pilih, siapa yang percaya saudara kaya akan jawaban doa, boleh lambaikan tangan. Coba tengok kanan kirinya, bilang, kamu mau didoain apa sama saya? Amin. Karena yang saudara doa, waktu saudara tahu janjinya, saudara tahu siapa saudara dalam Tuhan, itu diberikan bagimu. Sama-sama bilang, saya keturunan Abraham, karena saya milik Yesus. Kalau saudara tahu janji Tuhan, saudara tahu firman Tuhan, saudara luangkan waktu banyak baca firman, saudara pasti jadi orang sukses. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita menjadi orang sukses. Sukses bukan tentang jumlah saldo di tabunganmu, sukses bukan tentang status ekonomimu, sukses bukan tentang gelar di belakang namamu, S1, S2, S3, S4, S-Mambo, S-Teler, dan SS yang lainnya. Sukses bukanlah tentang warna kulitmu, sukses bukanlah tentang jabatan karir di mana engkau ada saat ini. Sukses adalah ketika engkau tahu firman Tuhan, dan lewat firman itu engkau tahu siapa dirimu, apa identitasmu. Karena kamu milik Yesus, kamu adalah keturunan Abraham. Kamu berhak terima janji Tuhan. Tapi iblis akan coba teriak lewat keadaan dan bilang, saudara orang yang lemah, saudara bisa kalah, saudara keuanganmu bisa tambah turun, sakitmu bisa selama-lamanya. Kalau saudara nggak tahu siapa dirimu, dia akan coba buat saudara meragukan identitasmu. Tapi harusnya saudara teriak, aku tahu siapa diriku, aku milik Yesus, aku milik Kristus, aku keturunan Abraham, aku berhak menerima janji. Kebenarannya aku lebih dari pemenang. Amin. Amin. Sejak mula, ini kebejaannya iblis memang buat manusia ragu akan identitasnya. Kejadian 1 ayat 26 katakan, baiklah kata Tuhan, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa. Adam dan Hawa sudah segambar dan serupa. Adam dan Hawa sudah seperti Tuhan, segambar, serupa seperti Allah. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Kejadian 1 ayat 26. Tapi kejadian 3 bilang ada ular datangin Hawa. Waktu ular datangin Hawa, ular bilang, lihat nih, caranya dia mempermainkan pikiran manusia, membuat ragu tentang identitasnya. Dia bilang gini dulu, bukankah semua buah di taman ini boleh kamu makan buahnya? Bukankah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya? Padahal Tuhan sudah kasih tahu satu buah di tengah nggak boleh dimakan, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Lalu tanpa terasa Hawa dikirim oleh ular untuk perhatikan pohon
Enggak semua boleh dimakan, tapi satu pohon, fokusnya mulai ke pohon itu. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jangan dimakan buahnya. Kalau kami makan, kalau Hawa bilang kami lapar dan makan, kami mati. Tapi iblis menentang firman Tuhan. Iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di ayat 5 dia bilang seperti ini, tetapi Allah, yuk baca sama-sama, mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi apa? Saya mau tanya, Adam dan Hawa sudah serupa segambar seperti Allah? Sudah. Kejadian 1 ayat 26. Tapi kejadian 3, iblis bilang, kalau kamu makan, kalau kamu menentang firman Tuhan, kamu seperti apa? Ini padahal gak masuk akal. Tapi godaannya ini mengecoh pemikirannya Hawa, sehingga Hawa berpikir meragukan identitasnya dia. Apakah saya sudah serupa segambar seperti Allah? Padahal sudah. Tapi coba digoncangkan itu, apa yang jadi status dirinya. Hari ini juga, saudara keturunan Abraham. Iya. Kalau orang Yahudi bilang tes DNA, orang berani tes DNA. Galatia 3 ayat 29 yang bilang. Dan saya percaya firman Tuhan lebih kuat dari status dunia. Saya percaya. Lalu ada yang bilang secara rohani, kalau gitu lambung saya sembuh aja secara rohani, padahal masih berdarah. Enggak, berubah, sembuh. Tapi iblis akan berusaha membuat manusia ragu akan identitasnya. Lewat keadaan, lewat sakit penyakit, lewat laporan bisnis yang lagi turun, dia akan bilang, kamu kayaknya bukan keturunan Abraham. Buktinya janji Allah tadi digenapi di hidup. Tahu nggak, Yesus pun dicobai dengan trik yang sama supaya Yesus ragu akan identitasnya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus anak Allah? Amin. Kan inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Di Gunung Tabor, di sana ada Petrus, Yohanes, Yakobus naik. Matius 17 kalau nggak salah saudara baca di rumah. Kemudian ada penampakan Elia dan Musa. Kemudian ada suara lagi, inilah anakku yang, mengacu pada Yesus, kukasihi, dengarkanlah dia. Dua statement, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dua statement Yesus anak Allah. Amin. Tapi kemudian di pencobaan di padang gurun, lalu Matius 4 ayat 3, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, buktikan. Jika engkau anak Allah, do something. Jika engkau anak Allah, lakukan sesuatu. Yesus nggak perlu do something, Yesus nggak perlu buktikan apa-apa. Yesus percaya statement surga yang bilang dia anak Allah. Amin. Saudara harus percaya statement Alkitab yang bilang saudara keturunan Abraham berhak terima janji Allah. Haleluya. Bukan hanya itu saja. Yohanes 1 ayat 12, karena saudara percaya Yesus, menerimanya, saudara diberi kuasa jadi anak Allah. Saudara anak Allah, saudara keturunan Abraham. Tapi juga saudara sama seperti Ishak. Siapa Ishak? Anaknya Abraham, mewarisi hartanya Abraham. Karena kejadian 15 yang saya bilang tadi. Kejadian 15, Abraham minta anak, Tuhan kasih Ishak. Naik ke Gunung Moria karena Ishak disuruh dipersembahkan di sana. Ishak kemudian tanya sama papanya, Pak, kayunya ada, kayu bakarnya ada, pisaunya ada, mana domba? Tapi Abraham tahu yang harus dipersembahkan anaknya, tapi dia ucapkan kata-kata iman. Allah sendiri yang akan menyediakan domba itu. Bahkan dia bilang sama bujangnya, tunggu di sini, kami akan naik ke atas gunung, kami akan berdoa, mempersembahkan korban, kami akan kembali, kita berdua akan kembali. Ishak melihat kekayaan ketaatan Abraham. Ishak melihat imannya Abraham. Saya mengimani Ishak menurunkan gen ketaatan itu. Ishak menurunkan gen percaya itu. Ishak menerima apa yang jadi hartanya Abraham. Tapi kemudian Alkitab bilang, saudara dan saya, yuk
Buka dulu Galatia 4 ayatnya yang ke-28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti siapa? Sama seperti Ishak. Kamu adalah anak janji. Haleluya. Jadi saudara dan saya keturunan Abraham, saudara sama seperti Ishak, saudara anak Allah. Amin. Saudara berhak menerima janji Allah. Saudara berhak menerima warisan. Saudara sama seperti Ishak. Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak akan biarkan saudara mengalami janji Allah, janji nyata di hidup lewat keadaan yang bisa terjadi. Sakit penyakit, diagnosa dokter, usaha yang lagi bangkrut, rumah tangga yang lagi berantem, anak yang baru lulus kemudian belum kerja. Lewat keadaan iblis mencoba membuat kita ragu akan identitas kita. Kita harusnya sadar siapa kita, tapi iblis lewat itu akan coba buat kita ragu. Waktu kita ragu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah janji, janji itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena saya percaya Yesus, sekarang saya milik Kristus, saya keturunan Abraham, saya berhak menerima janji. Artinya janji ada di pihak saya. Ketika ada diagnosa dokter, ketika ada masalah ekonomi, ketika ada masalah rumah tangga, ketika bisnis lagi turun, janji itu ada di pihak saya. Kalau janji itu ada di pihak saya, siapa lawan saya? Amin. Itu yang harus kita katakan. Ayat 34-nya, ayat 32-nya dikatakan, ayat 32-nya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Anak Allah telah jadi anak manusia supaya saudara dan saya anak manusia bisa jadi anak Allah. Saya ulang, anak Allah jadi anak manusia supaya saudara anak manusia bisa jadi anak Allah. Saudara harus tahu statusmu keturunan Abraham, statusmu sama seperti Ishak, statusmu anak Allah. Amin. Ini yang harus kita pegang kuat. Siapa kita? Kita punya nenek moyang yang baru. Kita punya leluhur yang baru yang kaya. Kaya akan ketaatan, kaya akan iman, kaya akan harta benda, dan kita mewarisi itu semua. Amin. Terus lanjut ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugah saudara dan saya? Allah membenarkan saudara dan saya. Siapa yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus bahkan jadi pembela kita. Amin. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Allah adalah kasih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 18, Allah adalah kasih. Siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan? Siapa yang bisa pisahkan kita dari firman Tuhan? Siapa yang bisa pisahkan kita dari janji Tuhan? Kita keturunan Abraham, kita berhak terima janji. Haleluya. Terus baca ayatnya. Dikatakan apa di sana? Penindasan, diagnosa dokter, usaha, laporan bisnis yang lagi turun, anak baru lulus, belum dapat kerjaan, itu nggak bisa batalin janji Tuhan. Amin. Loncat kemudian ayat 37, dalam semuanya itu saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Saya ulang, saudara dan saya lebih dari pemenang. Ayat nggak ada tepuk tangan ini buat saudara kita dengan Yesus. Bahkan Paulus bilang, sebab aku yakin tidak ada yang bisa pisahkan kita dari firman, dari janji, dari kasih. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah,
atau sesuatu pun makhluk lain, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah firman, Allah adalah janji. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari janji Tuhan. Amin. Yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Kita bertahan dulu ya. Kalau saudara tahu ini, saya percaya di tengah tantangan masalah sehebat apapun, saudara bukanlah orang yang putus asa. Saudara orang yang tahu siapa dirimu dalam Tuhan. Saudara keturunan Abraham, saudara sama seperti Ishak, saudara anak Allah. Amin. Dan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17 katakan, pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan. Saudara anak laki-lakinya Tuhan, saudara anak perempuannya Tuhan. Ya, sama-sama bilang, saya anak laki-lakinya Tuhan, saya anak perempuannya Tuhan. Maksud saya laki bilang laki, dan perempuan bilang perempuan. Kita tolak LGBT, transgender. Ya, yang laki bilang saya anak laki-lakinya Tuhan, yang perempuan bilang saya anak perempuannya Tuhan. Dan sama-sama bilang saya anak laki-lakinya Tuhan, saya anak perempuannya Tuhan. Amin. Apa kerjanya anak Allah ketika ada tantangan, ada masalah? Di sana akan ngapain? Anak Allah akan apa? Bernubuat. Amin. Apa itu nubuat? Memperkatakan detik berikutnya untuk ekonomimu berdasarkan apa yang Tuhan janji. Memperkatakan detik berikutnya untuk kesehatanmu berdasarkan apa yang Tuhan janji. Memperkatakan detik berikutnya yang akan terjadi di hidupmu berdasarkan apa yang Tuhan janji. Amin. Memperkatakan menit berikutnya yang akan terjadi buat anakmu berdasarkan apa yang Tuhan janji. Memperkatakan detik, menit, hari, minggu, jam, bulan, tahun berikutnya yang akan terjadi untuk bisnismu berdasarkan janji. Amin. Di Yeskiel 37, ini sesi terakhir, nggak apa-apa saya lewat sedikit. Yeskiel 37, Yeskiel di bawah satu lembah, tulang-tulang kering yang dia lihat. Lalu Tuhan bilang, hidupin tulang itu, singkat cerita gitu. Lalu Yeskiel bilang, gimana caranya? Tuhan bilang, bisa hidup. Lalu Yeskiel bilang, ya aku percaya terus sama Tuhan. Kalau saudara baca ayat 37, Yeskiel 37 ayat 3-nya bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, bukan terserah Tuhan, kamu bernubuat, mulutmu ngomong sama tulang itu yang kering, kasih nafas, kasih kehidupan. Dan singkat cerita kita tahu di ayat 10, tulang-tulang itu jadi pasukan yang besar yang ada di pihak Yesus. Kalau dompetmu lagi sakit, ngomong kesembuhan buat dompetmu. Kalau lagi kantor dompetnya, kantong keras ya kan, mana keluarin. Kantong kering, ngomongin berkat buat dompet, ngomongin berkat buat kesehatan. Karena Alkitab bilang kepadamu perhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Tuhan yang bilang, pilihlah berkat. Jadi kayaknya kita ada pilihan, tapi Tuhan kasih tahu. Kalau saudara lagi ujian, ada pilihan. Jawabannya A atau B. Lalu saya bilang, itu ada pilihannya A atau B. Pilihlah A, karena A jawaban yang benar. Enak kan jadi orang Kristen? Dikasih pilihan, tapi dikasih jawaban. Enggak blank jawabannya. Anak-anak Allah harus bernubuat. Karena kalau saudara nggak bernubuat, ketika ada diagnosa dokter, keadaan menakutkan, tantangan rumah tangga bermasalah, saudara seperti dalam jebakan, dipenjara oleh dosa, ada kutuk rasanya di hidupmu kayaknya. Saudara jangan tinggal diam di situ. Saudara harus tahu siapa dirimu. Saudara keturunan Abraham, saudara anak Allah, saudara sama seperti Ishak. Jadi apa yang harus saya buat? Ngomong. Makanya Yesaya 42 ayat 22. Yesaya lagi bilang gini, coba buka ayat. Yesaya 42 ayat 22. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah, dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang, disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan. Akibat dosa Adam dan Hawa, ada penyakit, ada masalah di bumi ini, ada kekacauan di bumi ini. Lalu kita terjebak dalam kekacauan itu, nggak bisa keluar. Kenapa? Tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan, dan tidak ada yang apa? Tidak ada yang apa?
Tidak ada yang berkata, nggak ada yang bernubuat, nggak ada yang tahu siapa dirinya. Dia harusnya tahu kita anak Allah, kita akan bernubuat. Amin. Kan ada yang berkata apa? Kembalikanlah. Teks King James Version maupun New King James Version menggunakan kata restore. Gak ada yang bilang restore, gak ada yang bilang pulihkan, gak ada yang bilang kembalikan apa yang jadi hakku. Yesus, Galatia 3 ayat 13, Yesus Kristus telah menjadi kutub karena hukum Taurat tergantung di atas kayu salib karena saudara dan saya. Ayat 14 dia bilang begini, supaya melalui kematian Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, itu saudara dan saya. Jadi jangan sia-siakan kematian Yesus. Perkatakan, ambil dengan iman, bernubuat. Sama-sama bilang saya anak Allah. Sama-sama bilang saya milik Kristus. Sama-sama bilang saya keturunan Abah. Sama-sama bilang saya sama seperti Isa, berhak terima janji, berhak terima warisan. Tepuk tangan dulu yang kasih. Kalau siap-siap tinggal dari F. Pakainya ayat yang terakhir. Bersemangat. Karena saya percaya Tuhan semangat. Amin. Untuk menyemangati saudara. Amin. Tuhan rela saudara kelihatan letih, lesu, beban berat. Tuhan yang semangatin saudara lewat pendeta yang di depan. Sampai-sampai kadang-kadang saya terselipet ngomong karena semangat yang ada di dalam diri saya, roh Tuhan bersemangat untuk kasih tahu saudara siapa dirimu dalam Tuhan. Amin. Pegang dadanya sekali lagi, bilang dengan yakin, saya milik Kristus, saya keturunan Abraham, saya sama seperti Isa, saya anak Allah. Amin. Pegang itu, ketahui. Oke, ayat terakhir Ibrani 2 ayat 16. Ya, baca sama-sama. Pemain musik, pemain keyboard boleh sambil main, ada di F. Boleh sambil main, ada di F. Ya, sama-sama kita baca. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang. Saya mau tanya dulu sekali lagi, siapa yang percaya kita keturunan Abraham? Lalu kita Abraham, boleh angkat tangannya. Oke, jadi kita bisa ganti kata itu menjadi pribadi keturunan Abraham dengan menyebut nama atau menyebut diri kita, saya. Oke, sebut nama aja. Jadi gini, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani, kita akan baca, tetapi sebut nama yang dikasih. Yuk, sama-sama 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi Mario Marcelo yang ia kasihani. Sekali lagi, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi Mario Marcelo. Ya, saudara jangan ngomong Mario Marcelo. Sebut namamu, oke? Saya lagi sebut nama saya, sebut nama masing-masing ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, biar alam mendengar. Ini deklarasi iman kita, ini percaya kita perkatakan firman kita sedang bernubuat. Amin. Ya, sama-sama 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi Mario Marcelo yang dia kasihani. Saya nggak tahu masalah kok. Mungkin saudara butuh belas kasihan buat kesehatanmu, butuh belas kasihan buat keuanganmu, karena ada yang harus dibayar, uangnya nggak ada. Butuh belas kasihan dari Tuhan untuk tokomu, daganganmu hari-hari ini sepi. Butuh belas kasihan buat masa depan anak-anakmu baru lulus kuliah tapi nggak ada kerjaan. Saya nggak tahu posisinya apa. Tapi satu kali ketika Yesus ada di bumi, ada seorang wanita mendatangi Yesus bilang gini, Tuhan kasihani aku, anakku kerasukan, kasihani aku. Lalu Yesus bilang gini, nggak layak kasih roti buat anjing, karena dia bukan bagian dari orang Yahudi. Kemudian dia bilang begini, tapi anjing makan dari rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya. Dia bilang begini, nggak apa-apa rotinya, sedikit saja belas kasihanku, aku perlu. Dia teriak-teriak minta belas kasihan. Dan Yesus bilang, imanmu besar, sekarang anakmu sudah sembuh. Dia minta belas kasihan sampai memohon. Tapi saudara dan saya di perjanjian baru, karena saudara percaya Yesus, saudara keturunan Abraham, engkau berhak
engkau dikasihani. Ada belas kasihan Tuhan buat ekonomimu, ada belas kasihan Tuhan buat perdaganganmu, ada belas kasihan Tuhan buat rumah tanggamu, ada belas kasihan Tuhan buat anak-anakmu, ada belas kasihan Tuhan buat keuanganmu, ada belas kasihan Tuhan buat seluruh aspek hidupmu. Dalam keturunan apa? Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai